Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan tips dan trik sebenarnya tentang bagaimana melakukan pengembangan ide penelitian. Jadi terkadang ide penelitian itu sulit untuk kita dapatkan. Bahkan terkadang seorang peneliti, bahkan mahasiswa, ketika ingin membuat skripsi, mereka sudah bingung duluan tentang kira-kira apa sih judul penelitian yang akan mereka angkat. Bahkan belum lagi mereka-mereka yang bingung dalam menentukan kira-kira apa variabel yang tepat, apa variabel yang bagus untuk diteliti. Selanjutnya juga bahkan ada pertanyaan, mereka harus meneliti tentang apa, kemudian lokasi penelitiannya di mana, dan sekelumit pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak daripada para mahasiswa-mahasiswi, sehingga endingnya mereka pusing mau meneliti tentang apa. Suatu penelitian yang bagus itu sebenarnya adalah penelitian yang membutuhkan ide atau imajinasi yang bagus, sehingga ketika kita hanya memiliki ide-ide biasa di dalam topik riset kita, maka tentunya akan melahirkan kesimpulan penelitian yang biasa-biasa saja. Ya, itu yang mesti harus kita pahami. Namun, ketika kita memiliki ide yang brilian di dalam riset kita, maka kesimpulan yang kita hasilkan juga pun pasti bagus, seperti itu. Olehnya itu, di dalam sebuah penelitian, maka ide-ide yang bagus, ide-ide yang brilian itulah yang dibutuhkan sehingga kita bisa menghasilkan suatu penelitian yang bisa memberikan manfaat buat pengembangan ilmu pengetahuan tentunya. Nah, saya coba membagi sumber ide penelitian itu menjadi kurang lebih ada 4. Yang pertama, sumber ide penelitian itu bisa bersumber dari membaca, ya. Jadi membaca buku, membaca jurnal, membaca proceeding, koran, berita, dan lain sebagainya itu merupakan salah satu trik, salah satu teknik untuk bagaimana kita menemukan ide penelitian dalam proses penyusunan skripsi kita. Kemudian yang kedua, ide penelitian itu juga bisa berasal dari forum diskusi pastinya, ya. Jadi ketika teman-teman sering mengikuti forum-forum diskusi, baik itu forum ilmiah maupun kegiatan pelatihan dan lain sebagainya, itu bisa saja menghasilkan ide-ide penelitian tentang apa sih kira-kira penelitian yang akan kita teliti, seperti itu. Nah, di samping itu setelah kita membaca maupun diskusi, kita juga bisa mendapatkan ide penelitian dengan kita melakukan penelitian. Ya, misalnya penelitian di tempat kerja ataupun misalnya penelitian yang dilakukan di kampus kita. Ide penelitian itu juga bisa berasal dari hasil pengamatan kita. Nah, melalui melihat kondisi yang ada di lingkungan sekitar. Artinya apa? Mengulas atau menemukan ide penelitian berdasarkan pengamatan ini tentunya membutuhkan kepekaan tentunya, ya. Kita mesti harus peka terhadap lingkungan sekitar, ya. Sehingga kalau kita tidak begitu peka, ini agak sulit untuk bisa menemukan sumber ide penelitian. Nah, kali ini saya akan mencoba menunjukkan teknik untuk bagaimana bisa mencari ide penelitian, salah satunya dengan membaca jurnal. Yang pertama adalah teman-teman cari jurnal sesuai dengan bidang ilmu yang ingin dikaji, ya. Jadi kita kumpulkan semua jurnal yang sudah kita download, yang sudah kita cari di browsing di internet, kemudian kita buat dalam satu folder, itu satu. Kemudian yang kedua, teman-teman selanjutnya membuat yang namanya idea mapping, ya. Membuat idea mapping. Nah, idea mapping ini fungsinya adalah supaya kita bisa memilah-milah kira-kira jurnal mana yang cocok dengan tema riset kita. Kemudian yang selanjutnya kita menentukan topik riset kita. Ya, ini hal yang ketiga. Jadi dari idea mapping ini, dari hasil pemilahan jurnal-jurnal yang sudah kita mapping, itu kita bisa memilih kira-kira apa sih topik atau ide untuk penelitian kita. Nah, langkah terakhir barulah kita melakukan pencarian jurnal
yang sebanyak-banyaknya sesuai dengan topik yang kita pilih ya. Jadi yang pertama kita cari dulu jurnal yang ingin kita kaji. Boleh beberapa jurnal, nggak usah terlalu banyak. Selanjutnya kita mapping. Lantas dari hasil mapping itu baru kita fokus untuk membrowsing jurnal sesuai dengan rencana topik riset yang ingin kita teliti. Itu pun langkah-langkah di dalam kita mencari jurnal ya. Langkah yang paling awal ini yaitu browsing jurnal dulu, tidak langsung di Google Scholar. Tetapi saya selalu biasanya mengawali dengan mencari jurnal melalui Sinta ya. Jadi teman-teman silahkan mengunjungi Sinta, kita coba praktekkan. Ya, ketika misalnya kita sudah berada di browser, teman-teman silahkan diketik Sinta ya. Klik saja Sinta ya, kita kemudian enter. Atau kita bisa mengunjungi website sinta.ristekreader.id. Nah, setelah kita temukan ini, silakan kita klik. Ya, ini merupakan langkah pertama untuk kita mencari beberapa jurnal yang akan kita coba teliti, bisa mencari ide. Ya, kita menuju ke jurnal, jadi pilih show, kemudian jurnal, kemudian klik jurnal. Setelah itu di sini ada ranking jurnal ya, dimulai dari Sinta 1 merupakan kategori yang paling tinggi sampai dengan Sinta 6. Nah, silahkan kita ketik atau kita mencari kira-kira kita akan fokus kepada bidang kajian keilmuan kita. Misalnya kita klik Advanced Sales, kemudian pada subjek kita klik ini ya. Lalu pilih misalnya saya ekonomi, saya klik ekonomi, kemudian saya klik search. Nah, ini adalah sekumpulan jurnal-jurnal yang membahas tentang bidang kajian ilmu ekonomi.